Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Hesti Herliantari adalah guru IPA di SMP Negeri 26 Oku. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya dalam optimalisasi pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran IPA. Pada materi pertama, peserta didik akan melakukan kegiatan praktikum pembuatan magnet dengan cara induksi dan elektromagnetik. Pada topik yang kedua, peserta didik akan membuat bioteknologi sederhana pada pembuatan tapai secara berkelompok. Berikut ini saya akan membagikan pengalaman saya dalam implementasi kurikulum Merdeka melalui pembelajaran berdiferensiasi pada kelas 9. Situasi. Sekolah kami berada di wilayah pedesaan dengan jarak kurang lebih 50 km dari pusat kota Batu Raja. Kondisi geografis setempat yaitu perkebunan kelapa sawit dan karet. Mata pelajaran IPA bagi siswa di sekolah kami cenderung monoton. Khususnya, pelajaran IPA dinilai sulit dipahami karena hanya berfokus pada pengenalan teori dan rumus, tanpa memahami aplikasinya pada praktik sehari-hari. Tantangan dalam mencapai tujuan praktik ini termasuk: pertama, karakter peserta didik; kedua, keterbatasan sumber daya; dan yang ketiga adalah kurikulum. Tantangan yang pertama, karakteristik peserta didik yang beragam dalam satu kelompok belajar yang besar. Setiap peserta didik memiliki gaya belajar, tingkat pemahaman, dan minat yang berbeda. Tantangan kedua, yaitu keterbatasan sumber daya seperti waktu belajar, ruang, dan bahan ajar yang terbatas. Tantangan yang ketiga yakni kurikulum perlu adanya fleksibilitas yang memungkinkan peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya dan bisa mengadaptasi dari lingkungannya sehari-hari. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam praktik baik ini meliputi: pertama, peserta didik, yakni siswa-siswi kelas 9. Yang kedua adalah guru IPA selaku pendidik yang membimbing dan memberikan penjelasan serta arahan selama praktik. Dan yang ketiga adalah kepala sekolah yang memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh guru dan siswa serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran yang inovatif dan efektif. Berikut ini adalah aksi pembelajaran diferensiasi yang telah kami lakukan. Langkah-langkah aksi yang pertama, yakni berdiskusi dengan kepala sekolah tentang kebutuhan belajar peserta didik dengan mengaplikasikan mata pelajaran IPA pada kehidupan sehari-hari. Kegiatan kedua dilaksanakan pada pembelajaran kelas. Guru mulai membagikan lembar kerja untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik terkait materi. Selanjutnya, guru memberikan penjelasan tentang dasar-dasar kemagnetan dan bioteknologi sederhana dengan menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint, media pembelajaran interaktif, video, dan simulasi untuk memperjelas konsep yang akan diberikan. Selanjutnya, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok menyusun rancangan kegiatan praktikum secara mandiri dengan dimulai dari menentukan tujuan, alat dan bahan, serta langkah-langkah percobaan yang akan dilakukan. Selanjutnya, peserta didik membuat rancangan kegiatan yang akan dilakukan. Karena keterbatasan waktu pembelajaran, maka peserta didik akan menyelesaikan kegiatan berkelompok di luar kelas secara mandiri. Setelah melakukan kegiatan kelompok, setiap kelompok mengumpulkan hasil kegiatan dalam bentuk laporan praktikum berupa foto dan video kegiatan yang akan dipresentasikan selanjutnya di dalam kelas. Setelah melakukan kegiatan kelompok, masing-masing kelompok akan melakukan presentasi di kelas.
untuk melakukan diskusi, membahas hasil praktik dan pengalaman antar kelompok. Kegiatan berikutnya yakni laporan hasil praktik dengan kepala sekolah. Guru memberikan laporan kepada kepala sekolah mengenai praktik baik yang telah dilakukan. Refleksi pembelajaran bagi peserta didik, guru, dan sekolah. Saya Aryo. Saya Salci. Saya Christine. Menurut kami, belajar IPA sekarang lebih menarik dan menyenangkan. Kami lebih mudah memahami konsep-konsep yang diajarkan dengan lebih baik, disertai aplikasi nyata dari materi yang dipelajari, seperti dalam praktik kemagnetan dan bioteknologi sederhana. Kegiatan ini mengembangkan keterampilan praktis seperti eksperimen, berpikir kritis, dan pemecahan masalah yang sangat penting untuk pembelajaran kami berikutnya. Kerjasama dalam kelompok juga meningkatkan kolaborasi untuk mendorong kemampuan saling bekerja sama, saling membantu memahami konsep yang mungkin sulit jika dipelajari sendiri, saling berkomunikasi dan berbagi ide dengan teman sekelas. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi ini mendorong inovasi dalam metode pengajaran dengan menciptakan suasana belajar yang lebih dinamis dan efektif. Guru dapat belajar untuk menyesuaikan metode pengajaran berdasarkan kebutuhan, minat siswa, dan kondisi lingkungan peserta didik. Guru juga dapat wawasan baru tentang cara membuat pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang tidak hanya meningkatkan kualitas pengajaran, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi siswa. Saya M. Yani, SPD, selaku Kepala SMP Deguna Oku, sangat mendukung adopsi pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini sebagai komitmen sekolah terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Juga melalui kurikulum merdeka, siswa diberi kebebasan untuk belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka, yang pada gilirannya meningkatkan motivasi dan ketertiban mereka dalam proses belajar mengajar. Sekolah juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan suportif, di mana setiap siswa merasa dihargai dan didukung untuk mencapai potensi yang maksimal mereka.